Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi, salam sehat bagi kita semua. Sebelum kita mendengarkan renungan harian kita, marilah kita bernyanyi dari buku nyanyian HKBP nomor 262 ayat 1. Kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan kami ucapkan kepadamu atas berkat yang melimpah dalam kehidupan kami. Engkau masih memberikan kami kesempatan menikmati berkat Tuhan dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami akan mendengarkan firman-Mu. Bimbinglah kami melalui Roh Kudus-Mu, agar kami semakin rindu mendengarkan firman-Mu, dan firman-Mu dapat kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, nas renungan harian kita hari ini tertulis dalam Galatia pasal 6 ayat 7. Beginilah firman Tuhan. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, mereka yang menabur pasti akan menuai. Seperti yang dikatakan oleh lagu, mereka yang menanam pasti akan menuai. Dan maksud dari lagu itu adalah orang yang menabur kebaikan pasti akan menuai kebaikan. Sebaliknya, yang menabur kejahatan, hal yang buruk, akan menuai yang buruk juga dalam hidupnya. Tentu kita harus sadari bahwa kehidupan ini merupakan rangkaian dari semua proses yang kita jalani dalam tindakan ataupun perbuatan kita, yang baik maupun yang jahat. Seringkali orang tidak memperdulikan akibat dari segala tindakannya ke depan. Mereka hanya memikirkan hanya kesenangan hatinya saja. Oleh sebab itu, mereka hanya melakukan tindakan yang buruk dalam hidupnya, karena hanya memikirkan kesenangannya sendiri. Orang lebih sedikit untuk melakukan hal yang baik, karena mereka berpikir bahwa itu tidak berguna untuk hidupnya, dan bahkan sangat merugikan dirinya sendiri. Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, Rasul Paulus mengingatkan jemaat Galatia supaya jangan jemu-jemu untuk melakukan perbuatan yang baik. Bagi orang percaya yang telah menerima keselamatan melalui darah Yesus Kristus, adalah merupakan suatu tanggung jawab untuk melakukan kebaikan itu, karena sudah lebih dahulu menerima kebaikan dari Tuhan. Semua kebaikan yang sudah diterima dari Tuhan itu bukan hanya untuk kepentingan diri sendiri, tetapi harus dia tahu dan harus ditabur kepada orang-orang sekitarnya. Itulah sebabnya Tuhan memberikan hal-hal yang baik kepada orang-orang yang percaya, supaya dia dapat melakukan yang baik kepada semua orang. Dan dengan demikian, orang yang percaya, yang telah menerima anugerah keselamatan, bukanlah orang yang egois.
Janganlah dia berpikir bahwa keselamatan yang telah dia terima itu menjadikan dia bebas untuk melakukan keinginannya saja, tetapi harus melakukan kehendak Tuhan. Oleh sebab itulah Rasul Paulus mengingatkan, jangan sesat, Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Orang yang telah menerima keselamatan dari Kristus harus berpengharapan akan keselamatan di masa yang akan datang, karena tidaklah otomatis dia memperoleh keselamatan pada masa penghakiman. Akan tetapi, dari perbuatannya lah dia dihakimi. Orang percaya tidaklah hanya menuai di dunia ini saja, tetapi kita berharap menuai di hari esok, hari penghakiman. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan atas firman-Mu saat ini, di mana Engkau mengingatkan kami untuk hidup dalam kemurahan hati dan saling mengampuni. Ajari kami Tuhan agar menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Mampukan kami Tuhan melakukan yang baik dalam hidup kami, supaya kami memperoleh keselamatan yang daripada Tuhan. Berkati seluruh jemaat-Mu, berikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki. Tuntun jemaat-Mu Tuhan agar menghidupi pengorbanan-Mu dan tidak menyia-nyiakan keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Bapa yang baik, secara khusus kami berdoa buat jemaat-Mu yang berulang tahun pada hari ini, mulai dari anak-anak, dewasa sampai orang tua. Berikan kesehatan, panjang umur, dan murah rezeki. Biarlah mereka selalu dapat bersyukur, bersuka cita kepadamu, sertai hidup mereka. Inilah doa permohonan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Suaramu Yesus, ku dengar suaramu Yesus, ku dengar suaramu Yesus, pikul salib ikutlah aku, peganglah tanganku Yesus, kuatkanlah aku Yesus, tolong tunjukkan jalanmu, Tuhan pimpinlah